Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Handiani. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar integral garis. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Integral garis pada ruang dua dimensi. Misalkan C adalah sebuah kurva mulus sepotong-sepotong dan C dinyatakan dalam persamaan parametrik. X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT, dan T lebih kecil dari sama dengan A dan lebih kecil dari sama dengan B. Maka dapat ditentukan integral garis dari fxy terhadap kurva C sebagai berikut. Integral C fxy ds sama dengan integral batas bawah A batas atas B fxt yt akar x aksen T kuadrat ditambah y aksen T kuadrat dt. Dari teorema integral garis tersebut, maka dapat diurutkan langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait integral garis. Langkah pertama itu ada temukan persamaan parametrik. Yang kedua, turunkan atau diferensialkan fungsi parametrik. Yang ketiga, ubah fxy menjadi ft. Yang keempat, substitusikan semua yang telah diketahui ke dalam rumus. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, pada contoh, hitung integral garis dari integral C x pangkat 3 tambah y ds dengan C adalah kurva x sama dengan 3t, y sama dengan t pangkat 3, t lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 1. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, sesuai dengan langkah-langkahnya, kita mengerjakannya terlebih dahulu menggunakan langkah yang pertama, temukan persamaan parametrik. Nah, persamaan parametrik itu kan nilai ini. Nah, maka kita masukkan dulu ini. Setelah itu, langkah kedua, turunkan atau diferensialkan fungsi parametrik. Nah, kita turunkan x sama dengan turun dari x sama dengan x aksen 3 sama dengan 3. Turun dari y adalah y aksen 3t pangkat 2. Langkah yang ketiga, ubah fxy menjadi ft. Nah, ini fxy menjadi ft. X-nya itu diubah, X-nya itu berapa? X-nya itu 3t, masukkan 3t pangkat 3 ditambah Y-nya berapa? T pangkat 3. Kita masukkan Y pangkat 3. Maka dapat kita jumlahkan 3t pangkat 3 itu kan 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Ditambah 1T. 1T itu kan ditambah 1T. 27 ditambah 1T, 28T. Maka dapat hasil dari FT. Nah, langkah yang terakhir, substitusikan semua yang telah diketahui ke dalam rumus. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang ada ke dalam rumus. Kita masukkan integral C x pangkat 3 tambah y ds. Integral batas bawah 0, batas atas 1, 28t pangkat 3, akar 9 tambah 9t pangkat 4 dt sama dengan 84. Integral batas bawah 0, batas atas 1, t pangkat 3, akar 1 tambah t pangkat 4 dt sama dengan 14, 2 akar 2 dikurang 1. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari rumus yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Bisa dicek kembali ya rumusnya. Nah, langsung saja kita masuk ke integral garis pada ruang 3 dimensi. Sejalan dengan dimensi 2, penerapan integral garis juga berlaku sama pada ruang 3 dimensi. Misalkan C adalah sebuah kurva mulus sepotong-sepotong dan C dinyatakan dalam persamaan parametrik. X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT,
Untuk T lebih kecil dari A, lebih kecil dari B, maka dapat ditentukan integral garis dari f(x, y, z) terhadap kurva C sebagai berikut. Nah, ini dia rumusnya sama aja ya. Yang cuma membedakan itu kalau di 3 dimensi ditambahin z, karena dia kan 3. Kalau misalnya 2 dimensi kan cuma 2 aja ya, x sama y. Nah, kalau 3 dimensi itu tambah 1 z, jadi 3. Nah, dalam proses penyelesaian integral garis pada ruang 3 dimensi juga menyerupai dengan langkah pada ruang dimensi 2, yaitu sebagai berikut. Nah, ini juga sama ya langkah-langkahnya ya, gak usah saya jelaskan lagi. Langkah-langkahnya juga sama. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, pada contoh 3 dimensi, hitung integral garis dari integral C x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat ds dengan C adalah kurva x sama dengan 4 cos T, y sama dengan 4 sin T, z sama dengan 3T. Untuk T lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 2pi. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita buat dulu x sama dengan 4 cos T, y sama dengan 4 sin T. Maka turunan pertama dari x sama dengan min 4 sin T. Turun dari cos itu kan min sin. Nah, jadi min 4 sin T. Turunan dari y sin T adalah 4 cos T. Turunan dari z adalah 3 karena dia 3T. Maka langkah selanjutnya kita ubah fx, y, z ini menjadi ft. Nah, kita masukkan 4 cos T kuadrat ditambah 4 sin T kuadrat ditambah 3T kuadrat. Kita jumlahkan 16 cos kuadrat T tambah 16 sin kuadrat T ditambah 9T kuadrat. Langkah selanjutnya kita substitusikan ke nilai yang ada ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya kita masukkan. Nah, langsung saja kita masukkan. Nah, integral C x kuadrat ditambah y kuadrat tambah z kuadrat ds sama dengan integral C 16 tambah 9t kuadrat akar 16 sin kuadrat t tambah 16 cos kuadrat t tambah 9 dt. Integral C sama dengan 16 tambah 9t kuadrat 5 dt sama dengan integral C 80 ditambah 45t kuadrat dt. Nah, langsung saja kita masukkan batas bawah dan batas atasnya. 80T ditambah 15T pangkat 3, batas bawah 0, batas atas 2pi. 160pi ditambah 120pi pangkat 3. Ini dapatnya dari mana? Dari penjumlahan 80 dikali T-nya ini diubah menjadi 0, T ini juga diubah jadi 0, dan dikurangi dengan 80 dikali 2pi. Ditambah 15 dikali 2pi, T ini diganti dengan pi juga, dan dijumlahkan, dan dapatlah hasilnya ini. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Jika kurang paham, silakan diulangi kembali video saya dan dipahami. Thanks for watching, see you next video.